Jangan selalu berpikir hal yang buruk untuk sesuatu yang belum jelas. Ingat, Ma, Allah itu terus mengikuti prasangka hambanya. Jadi memang nggak boleh terus berpikir buruk terhadap Radit. Karena secara nggak langsung, itu akan menjadi doa buat kita. Ya. Apa-apa. Akhirnya Arka mau tidur juga. Semoga kamu baik-baik aja ya, Dit. Sebaiknya aku telepon Rangga dulu. Nanya kabar perkembangan pencarian Radit. Tapi Rangga keganggu gak ya? Mungkin Rangga udah tidur sekarang. Kasian dia, belum istirahat. Kalau ada kabar baru, pasti Rangga bakal ngabarin aku. Kenapa ya? Kok aku selalu berpikir sikap mama itu berbeda sama aku dan juga ke Radit. Dan selama ini pertanyaan itu aku selalu simpan di dalam hati aku. Dan sekarang aku sudah sadar. Kenapa ya? Kenapa sikap mama gitu? Apa salahku, Ma? Ma, Papa yakin Radit pasti baik-baik aja di suatu tempat. Dia hanya butuh menenangkan pikiran aja, Ma. Biarin aja kalau dia mau sendiri, nggak apa-apa. Papa yakin juga kok, nanti dia pulang dalam kondisi sehat. Mama yang sabar ya. Pokoknya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Radit, Mama nggak akan pernah bisa memaafkan kalian semua. Iya, Ma. Papa tahu Mama sangat sayang sama Radit. Bahkan Radit itu seperti setengah nyawanya Mama sendiri. Tapi Papa mohon sama Mama, jangan seperti ini, Ma. Jangan selalu berpikir hal yang buruk untuk sesuatu yang belum jelas. Ingat, Ma, Allah itu terus mengikuti prasangka hambanya. Jadi memang nggak boleh terus berpikir buruk terhadap Radit. Karena secara nggak langsung, itu akan menjadi doa buat kita. Ya. Karangga, aku boleh masuk? Ya boleh. Masuk aja. Sini duduk, Dek. Kak, Kenapa, Dek? aku ngerti. Perasaan kakak pasti sakit banget dengerin kata Mama yang tadi. Tapi, aku heran aja sama Mama. Kenapa sih? Mama suka banget ngebedain Karangga sama Kak Radit. Kenapa sih? Mama cuma sayang sama Kak Radit. Kakak ngerasain itu kan? Enggak lah, Dek.
Kamu jangan pernah bilang kayak gitu. Yang namanya orang tua pasti akan selalu kok sayang sama anak-anaknya. Tapi beneran kak, kakak pasti ngerasain juga kan? Aku aja ngerasain kok. Jadi sebel sama mama. Dek, udahlah. Kamu jangan pernah ngomong kayak gitu, nanti kamu kualat. Dan tugas kita sebagai anak-anaknya tuh, ya kita harus hormat sama orang tua kita harus sayang sama orang tua kita juga. Itu tugas kita sebagai anak-anaknya. Iya, aku tahu kak. Tapi perbedaannya tuh, masa sih kita selalu harus membenarkan sikap mama kalau dia salah? Gini loh Dek, dengerin kakak ya. Yang namanya orang tua kita itu, mereka hanyalah manusia biasa. Dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan kok. Dan menurut kakak, kesalahan yang mama lakukan itu hanya masalah kecil dibandingkan semua pengorbanan mama yang sudah mama lakukan terhadap kita. Dia mengandung, lalu melahirkan dan membesarkan kita. Kan kamu juga pernah ngerasain itu. Jadi kamu tahu kan bagaimana beratnya perjuangan itu semua. Dan setelah itu kita dirawat sama orang tua kita sampai sebesar ini. Jadi menurut kakak, kesalahan mama itu hanya masalah kecil kok. Aku nggak kebayang hancurnya mama kalau sampai terjadi apapun sama Kak Radit. Sama kayak aku. Hancurnya mungkin sama kalau terjadi apa-apa sama Raisya. Aku kagum sama Kak Rangga yang terus berpikir positif. Padahal udah jelas banget dibeda-bedain sama mama. Dek, mendingan kamu istirahat dulu aja ya. Oke. Oke. Ya udah. Kamu di mana sih, Dit? Mama khawatir banget sama kamu, Nak. Tolong jangan tinggalin Mama, Dit. Mama nggak mau kehilangan kamu. Kamu pulang. Jangan bikin Mama gelisah kayak gini. Maafin aku, Ma. Aku ngerasa sangat bersalah. Udah membuat Mama jadi sedih seperti ini. Tapi aku janji akan mencari Radit sampai ketemu. Ma? Ma? Loh, Ma? Papa cariin Mama di kamar, kok Mama udah di sini? Udah rapi kayak begini, mau kemana? Mama mau cari Radit, Pak. Tapi ini kan sekarang masih pagi. Matahari juga baru muncul. Mama nggak tidur semalaman. Mana bisa sih Mama tidur tanpa tahu kondisi Radit seperti apa sekarang? Mendingan sekarang Papa siap-siap. Kita cari Radit sekarang, Pak. Mama tunggu di depan.